Hari ini sangat spesial buat saya karena saya bisa berjumpa dengan sahabat saya. Beliau ya seorang wanita yang kabarnya mau ikut dalam kontestasi Pilkada Manggarai. Kak Marta. Selamat berjumpa. Ini Kak Marta. Senang sekali bisa hadir di podcast. Belakangan kan kayaknya sulit sekali menghubungi ibu nih. Ibu jalan-jalan terus nih. Kemana aja terakhir ini, Kak Marta? Kemarin terakhir baru habis ngajar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, ngajar soal apa itu? Ngajar tentang community based tourism, diundang sama BCA, Bakti Desanya BCA se-Indonesia. Indonesia. Dan di postingan kan saya lihat juga ada yang mau kemana? Ke Korea, ke Spanyol. Ya. Ngapain di sana itu? Diundang lagi. Atau jangan-jangan sedang cari donatur itu? Tidak perlu jadi donatur kalau sudah punya reputasi bagus. Oh, tidak perlu donatur ya? Nah, ini mau konfirmasi dulu ini. Benar nggak mencalonkan diri jadi Bupati Manggarai di periode 2024 ini ke 2029? Benar nggak itu? Benar. Nah, soalnya kemarin saya balik dari Ruteng, sampai di A6 itu, saya lihat itu ada baliho besar. Ini kayaknya saya kenal nih, ini Marta ini. Terus ngapain sih berpikir harus maju itu? Mau tahu bupati? Ada yang salah dengan Manggarai di atas? Kalau ditanya kenapa, saya jawab kenapa tidak. Ya soalnya gini, enggak, soalnya gini, selama ini kan Anda sibuk ngurus sampah, sibuk ngurus sampai urus orang-orang yang radikal, Anda urus, anak muda yang ini Anda urus, lalu teaching di mana-mana ya, soal gimana living, gimana lingkungan, gimana soal lalu tiba-tiba mau jadi politisi. Yes. Nah, ini gimana? Masuk ke jalur politik itu sebenarnya adalah cara untuk membuat apa yang kita mulai dan dampaknya bagus. Kalau di LSM kita kenal istilah tangible, significant, short term. Jadi sesuatu yang kita buat itu apakah bisa kelihatan dampaknya, apakah signifikan merubah kehidupan orang, dan apakah itu bisa dicapai dalam waktu singkat. Nah, pengalaman kerja saya di LSM, orang Indonesia kan sebut LSM, semua NGO, walaupun di mana-mana mereka pikir LSM hanya tukang demo. Tidak banyak yang tahu kalau LSM itu development juga, membantu kerja pemerintah. Nah, salah satu strategi untuk supaya apa yang kita mulai itu bisa berkelanjutan, atau sustainability kalau bahasa Inggrisnya, itu adalah memasukkan aktivitas itu ke dalam politik anggaran. Sehingga istilahnya scale up, diperluas jangkauan. Jadi apa yang kita sudah mulai, nanti jadi politik anggarannya pemerintah, kemudian kan kita tidak perlu kerja lagi dan itu barang tetap berjalan. Seperti salah satu contoh program divingnya kami. 2015 sampai 2019 itu kami danai pakai duit kami sendiri. Tahun 2020 saat pandemi, justru kami mendapatkan dana dari pemerintah untuk melatih dalam jumlah besar, mulai dari Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai tidak? Saya tidak tahu kenapa Manggarai tidak mau. Nah, justru itu kenapa saya harus bertanya, karena dari penjelasan tadi sepertinya gimana ya, ada dua hal sih. Satu, lebih cocok Ibu Marta ini maju di Manggarai Barat karena programnya selama ini di Mabar. Nah, lebih banyak di Mabar, kantornya di Mabar, dan yang dilakukan banyak di Mabar. Relatif di Manggarai ya, tidak ada rekamnya gitu, rekam jejaknya. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau bicara soal intervensi anggaran, kan banyak cara, Ibu. Kenapa harus ada di sana gitu? Intervensi anggaran bisa saja melalui membawa itu ke DPR, atau kitanya sendiri masuk di dalam sistem. Tentu hasil beda bisa dilakukan dengan cara berbeda. Cara yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, bisa juga kan membangun kelompok pekan ya, kelompok organisasi NGO di atas, lalu kemudian coba mempengaruhi kebijakan dengan gagasan, dengan ini. Itu kan banyak cara gitu. Sudah dilakukan sejak tahun 2009. Kita mengencourage orang lain untuk melakukan itu. Hasilnya tidak? Hasilnya kan belum seperti yang kita inginkan. Semua yang saya kerjakan sudah pernah disampaikan ke semua bupati dari Flores Timur sampai Manggarai Barat. Udah disampaikan sejak Pak Kris, di Ruteng itu sejak Pak Kris, Pak Dewa sampai Pak Heri gitu? Iya, waktu mereka sayangnya banyak program sis kontak itu tidak terlalu seperti di kabupaten lain.
Saya tidak tahu alasannya kenapa. Oke. Ya, jadi dan kemudian apa? Kalau program saya dilakukannya di Labuan Bajo, Labuan Bajo ini seperti etalase kan. Tapi kalau diperhatikan dengan baik kan anak-anak yang dulu saya bantu kan banyak yang dari Ruteng. Jadi bukannya dalam secara jumlah lebih banyak, tapi sama banyaknya dengan anak dari kabupaten lain. Anak-anak beasiswanya saya kan ada orang Satamnesi ada 2 orang, orang kecamatan Ruteng ada 1 orang, habis itu dari Karot, banyak. Anak-anak yang saya bawa kerja di Labuan Bajo juga kan orang Ruteng. Karena kalau kita ngomong destinasi, dia tidak bisa berdiri sendiri. Labuan Bajo, kalau misalnya dengan peningkatan investasi seperti ini, tidak didukung oleh kabupaten tetangganya pertumbuhan ekonominya, ini tempatnya akan dipenuhi dengan penganggur-penganggur yang tidak punya kualitas. Datangnya ya dari migrasi dari kabupaten terdekat yang paling banyak. Jadi, kenapa saya tidak maju di Manggarai Barat? Karena saya mau pulang kampung dan menciptakan orang yang punya sumber daya yang baik. Pada saat datang ke Labuan Bajo, mereka itu datang dengan sudah punya modal untuk bersaing di sini. Jadi kan ini nanti kan terbuka, Labuan Bajo akan banyak anak-anak dari Jawa, dari mana dengan kesiapan yang lebih besar. Saya tidak mau dong orang di sini orang dari Jawa, dari Jakarta, dari mana-mana lebih banyak daripada kami yang paling dekat itu kan Ruteng. Gitu. Supply chain-nya juga, sumber daya manusianya juga. Kalau bisa ya bagaimana kita meng-create alternative destination. Kalau orang sudah capek dengan wisata lautan, kenapa tidak coba wisata gunung? Itu kan soal niat ya, soal semangat apa yang mau dibawa ke sana gitu loh. Walaupun menurut saya itu baru satu sisi ya, masih banyak hal lain saya kira yang ada di pikiran tapi poin paling empat hal yang paling harus secepatnya dilakukan yang jadi hal yang harus segera dikerjakan itu memang itu ya, sumber daya manusia, pembukaan lapangan kerja sektor swasta, masalah kesehatan, pariwisata itu supply chain ya memang ya Labuan Bajo aja misalkan ya ada fakta ini kabupaten terdekat kita misalkan Ruteng, Manggarai Timur itu tidak bisa menyuplai Labuan Bajo secara total. Sayur aja kita bawa dari luar kadang kan gitu. Ya memang ada masalah kan kalau masalah sayur itu kan masalah hortikultura dan lain-lain karena kan secara harga di lebih murah. Karena ongkos produksi juga lebih murah kan, bibit lebih murah, pupuk lebih murah, akses sekali masuk berapa truk bisa masuk lebih murah lewat ferry ketimbang bawa pakai truk dari Ruteng ke sini. Siapa tahu pas menjadi bupati kan menemukan cara karena memang kan sudah pernah dicoba dulu tuh dengan tahun 2011. Ya Pak Dema dulu punya program itu di Ruteng, hortikultura itu. Ya tapi kan mereka tidak membangun akses pasarnya di sini. Ya, kita tidak tahu ya. Mungkin tata produksinya diatur, tata distribusi dan konsumsinya kemudian tidak mampu diintervensi kelihatannya pada saat itu. Itu perbedaan kalau orang swasta, orang LSM yang melakukan program. Karena orang LSM itu mengatur program. Sebelum dia pergi ke petani, log frame-nya itu dirancang bisa sampai 6 bulan. Untuk melihat tantangannya nanti di mana. Jadi kita punya programnya. Tapi kan ada yang challenge, ada yang menantang. Program ini kurangnya di sini. Kalau misalnya mereka oversupply bagaimana? Mitigasi resikonya bagaimana? Kalau misalnya mereka kurang supply, bagaimana? Kalau produksinya kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan pasar, seperti apa? Itu di awal memang di list potensi resikonya. Nah di birokrasi sulit melakukan itu. Gimana? Di pemerintah selama ini sulit. Kita lihat hasilnya kan, sesuatu itu dinilai dari resultnya. Resultnya kalau di LSM itu kan ada monitoring evaluasi, itu untuk melihat sejauh mana progresnya, sejauh mana kesuksesannya, berapa besar, apa yang kita pelajari dari kegagalan tersebut. Oke, berarti masuk ini dengan visi itu, visi yang besar itu, bahwa saya ingin suka tidak suka lah Manggarai ini ya, dibawa ke sektor pariwisata dia, suka tidak suka ya, atau gimana? Menjadi supply chain untuk sektor pariwisata kita harus menjadi destinasi. Nah, kalau misalnya kita punya potensi untuk destinasi atau tidak. Tahu di sini visitor flow kan orang dari sini ke Werbo, ke Bena. Sementara Liang Bua jadi sedikit pengunjung. Banyak yang tidak kenal itu Bailega. Ya, Cuca Siwa segala macam itu kan banyak sekali potensi. Tapi ya kita mulainya dari mana? Membuat orang mengenal Kabupaten Manggarai dulu. Jadi bukan Flores itu bukan hanya Labuan Bajo. Manggarai itu bukan hanya Labuan Bajo. Tapi mungkin saya akan kasih kenal kamu dengan Cibal, atau dengan dengan Reo atau hal-hal seperti itu. Bagaimana cara menarik mereka ke situ? Nah, di situ letak jagoan-jagoan pengembang destinasi itu berjalan. Nah, kalau bicara politik ini, Marta, yang pasti ya sebagai sahabat, sebagai keluarga,
saya harus mengatakan begini. Waduh, Ibu Marta ini udah lama dengan idealismenya, udah lama dengan berbagai hal. Ngapain juga harus terjun ke kubangan itu, gitu. Yeah. Dan itu berisiko sekali, gitu. Nah, ada yang mengatakan ini, bahkan dalam politik untuk kalah pun harus keluar duit, gitu. Jangan untuk menang, gitu. Yeah. Kalau kita lihat bupati-bupati Manggarai sebelumnya, yang pemilihan langsung, siapa kira-kira yang orang kaya? Itu bukan soal kayaknya. Nah, punya duit, siapa kira-kira? Sebutkan satu orang yang latar belakangnya pengusaha, dianya sendiri. Dianya sendiri aja, terlepas dari Pak Heri, ya istrinya yang pengusaha, dia tidak, dia PNS. Itu dia. Saya juga belum punya data yang akurat tentang bahwa apakah berapa banyak. Tapi kalau melihat latar belakang misalkan, ya kita bicara pilkada ini. Ya. Yang mulai dengan pilkada langsung, mulai dari Pak Anton Bagul. Right. Pak Anton Bagul sebelumnya dia jadi bupati. Ya. Itu cukup lah. Dia bupati, jadi bupati dipilih DPR loh sebelumnya. Ya. Oke, dengan itu baru dia masuk pilkada, walaupun kalah, lalu menang Pak Krisrotok. Pak Krisrotok seorang sekda Manggarai Barat pada saat itu. Ya kita tahu bagaimana pendapatan normal seorang ASN, lalu kemudian berpasangan dengan Deno juga seorang dosen, kita tahu pendapatan dosen, lalu maju lagi berikutnya, Deno maju lagi dengan wakil bupati, lalu dikalahkan oleh Pak Heri kemudian. Nah, Pak Heri juga maju. Ya menurut saya ya, Pak Heri juga ASN, termasuk dari misalkan ada soal istrinya yang seorang pengusaha, ya biasa-biasa aja itu. Belum ada. Ya. Justru itu, kenapa kemudian mempertanyakan tentang kapital kalau ASN yang kita bisa takar penghasilannya, apalagi orang ASN internasional ya? Sebenarnya bukan soal takar penghasilan yang saya mau tahu itu, tapi soal gini lah, dirimu ini kan berjuang dengan idealisme, dengan gagasan selama ini, dan kita tahu omong politik itu, ya itu mesin penyedot uang paling banyak, ngajak orang masuk ke dalam itu dan banyak hal di sana itu. Kenapa dirimu mau gitu loh? Padahal kamu bisa bilang tadi, kalau mau kaya, saya tidak maju di politik. Oke. Tapi kan untuk apa kaya hanya untuk diri sendiri? Kalau hanya untuk diri sendiri aja, sudah lebih dari cukup ya. Saya 1 tahun itu berkali-kali keluar negeri. Gitu. Apa yang saya tidak punya kan? Maksudnya kalau ukuran standarnya kita anak-anak muda biasanya kan? Maksudnya, lu bisa apa sih yang gue nggak bisa? Kalau kata anak Jakarta kan seperti itu. Anda bisa apa yang saya tidak bisa? Ukurannya seperti apa gitu kan? Tapi kan hidup kalau hanya untuk diri sendiri aja, ya matinya biasa-biasa aja sama kayak mati sapi. Tapi kalau hidup kita, bagaimana kita berbuat sesuatu yang jadi inspirasi orang banyak. Contohnya, saya maju pilkada. Saya tidak maju jadi wakil. Saya mau maju jadi nomor 1. Kenapa? Karena kalau misalnya apapun hasilnya, saya sudah menciptakan sejarah di Kabupaten Manggarai, ada yang mau maju nomor 1, bukan nomor 2. Gitu. Jadi kan menginspire adik-adik saya yang perempuan yang lain. Ada harapan untuk kita. Kita tidak selalu harus menjadi orang yang mensupport nara-nara detailnya atau kita punya bapak-bapak. Tapi kita bisa memimpin juga, berada di front line. Jadi kalau jadi maju besok berarti calon perempuan pertama di Manggarai itu. Yes. Saya kata dulu Ibu Yusdom itu calon nomor 2, bukan bupati ya. Berarti ini Marta nih menjadi orang pertama besok nih. Yang gitu. Dan itu sejarah baru ya untuk politik Manggarai. Sejarah itu penting. Bukan tentang menciptakan sejarah hanya untuk pribadi, tapi bagaimana sejarah itu menginspire orang lain, menginspirasi kaum perempuan yang lain. Nah, mau maju bupati itu kan ada 2 jalan tuh. Satu lewat independen, satu lewat partai politik. Dan kabarnya untuk cara independen ini kan harus kumpul KTP banyak tuh, mulai prosesnya, dan dia lebih cepat nanti biasanya. Dan ini waktu kita ini udah mepet ini, waktunya Marta ini udah mepet. Mulai berproses ini kan saya kira ini udah mulai berproses Agustus, mungkin April Mei udah berproses. Lalu dengan partai politik gitu. Sementara pengetahuan saya dan publik, Anda itu bukan karir partai politik manapun. Gimana tuh rencananya mau maju nih? Kan ada juga PNS yang bukan karir partai itu. Ya itu kan mereka bisa tanya Anda. Kenapa berbeda gitu? Jadi kalau mereka bisa kemudian menjadi karir setelah mereka memantaskan dirinya, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Bisa. Oke. Simple as that. Komunikasi itu jalan nggak dengan partai politik selama ini? Sudah jalan.
Sudah pasti jalan. Kita kan maju dengan persiapan, toh. Nah, tidak Bukan datang langsung. ini yang maju kan apa? Banyak yang menganggap begitu. Karena mungkin karena saya perempuan, Iya. tidak pernah bergelut di situ. Ya. Semua LSM internasional itu mengamati politik dan terlibat aktif sebenarnya di belakang layar. Cari kebijakan di Indonesia yang tidak ada LSM drive di belakang. Ya banyak ya. Ya, semua kebijakan publik kan sebenarnya ada orang-orang CSO ya, CSO Civil Society Organization ada di belakang layar yang mengencourage membawa ini maju, ini harus jadi aturan dan lain-lain. Sebenarnya saya tidak mau ngobrol soal itu, Marta. Itu kan biarkan dia ada dalam, itu harusnya ada dalam dunia yang Ya, tidak orang biar tahu gitu. kan mereka selalu melihat dia bilang jangan ditanya berapa jam yang saya habiskan hanya untuk mendengar khotbah orang-orang yang berpikir bahwa saya nol tentang politik. Serius ya? Saya enaknya tidak seperti itu. enaknya saya tidak tahu tentang itu, Marta. Masalahnya saya bukan hanya menyampaikan kepada Anda, saya menyampaikan kepada pendengar. Saya tidak tahu bahwa NGO itu ternyata banyak gitu. Oh, ya. Bukan hanya tentang membereskan masalah di level kecil. Sebenarnya dia punya Sampai ke atas ya. bukan hanya sampai ke atas, sampai di PBB itu dipenuhi sih. Oke. Berarti bisa dipastikan nih, bahkan masih ada partai politik. Yes. Gitu. Ya. Waduh. Nah ini yang terbaru di atas ini kan orang udah mulai dipasang-pasang nih. Si ini, partai ini, kader ini gitu. Ya. Nggak ada tuh nama lu. Nggak apa-apa. Gitu. Kami bermain dengan aturan kami sendiri. Main dengan aturan sendiri. Ya, kami punya cara sendiri. Seperti saya bilang, cara yang sama hanya akan dapat hasil yang sama. Cara berbeda, hasil yang juga beda. Tapi optimis nih, partai politik akan. Bukan hanya optimis, sebenarnya kan sudah firm lah ya. Sudah. Gitu. Ini Lihat kan perubahan di politik kan sangat fluid. kasih dong clue-nya partai apa gitu loh. That's the problem. Oh, Kami tidak mau ngomong partai. Itu kenapa saya kembali kalau tidak ada partai. Oh gitu. Belum mau nyampaikan dulu. Tapi partai besar lah ya. Karena kami tahu kan sebenarnya lihat contoh sekarang kemarin sudah lolos pun tidak belum mundur atas pengawasan. Itu sangat dinamis. Jadi sebaiknya memang kita jaga ritmenya, jangan mendahului waktu ya. Tapi komunikasi udah jalan lama sebenarnya ya dengan elit-elit. Saya kira elit-elit yang di Jakarta mungkin ya karena timingnya ya. Timingnya kan tidak waktunya pendek kan, pembicaraan tentang saya maju eksekutif ini kan baru setelah saya wisuda S2 kemarin kan. Aslinya kan ditawarin untuk DPR RI itu sama Hanura. Hanura. DPR RI, tapi saya kan tidak tertarik dengan. Kenapa tidak tertarik? Karena dia diyakini dia tidak akan dapat electoral threshold atau gimana tuh? Tapi kalau mau memperkenalkan diri kan waktu itu dan bukan kelas daerah tuh, kelasnya apa? Lalu Hanura tawar lagi untuk maju bupati gitu. Tidak, tapi terus kemudian saya bilang saya mau maju eksekutif. Jawaban mereka? Ya mereka coba untuk encourage terus ini. Oke. Berarti salah satunya Hanura nih. Yang salah satu yang pernah dibangun komunikasi itu dengan Hanura tuh. Nanti lihat ini. Nanti lihat ya. Nah, ini menarik karena kalau secara kewilayahan, kalau kita bicara politik kewilayahan, Marta ini kan mewakili 2 wilayah di Manggarai ya, tempat ininya di Kecamatan Langkerembong, basis, lalu di Kecamatan Lalak atau Ruteng, Kecamatan Ruteng. Di 2 ini basis ya, secara tradisional ya. Lalu kemudian. Saya tahu kalau di Ruteng di basis. WRI. Iya, identitas. WRI saya. WRI, oke lah. WRI dan sama Langkerembong. Nah, ini kan juga punya berapa nama nih? Ya. WRI. Misalnya WRI kita lihat ada Keros. Lalu kemudian Langkerembong juga ada Om Flori. Ya, Om Flori. Banyak kayaknya. Banyak ya, termasuk Pak Heri sendiri pun basisnya kan banyak di Langkerembong dan Satormese ya. Iya. Nah, lalu Langkerembong itu menjadi rebutan banyak orang. Kalau kita berbicara soal asal ya, secara sosiologis ya gitu. Lalu apakah Marta akan bermain dengan cara yang sama? Bahwa
udah coupling wilayah gini di politik identitas atau? Anak-anak yang saya bantu kan tidak ada yang dari Nagambang. Oke. Berarti Saya dulu punya staff anak kecamatan Ruteng. Saya punya anak beasiswa orang kecamatan Satawastu, kecamatan Ruteng juga. Terus di beberapa kecamatan lain yang dibantu ini banyak program-program dari zaman dulu ya. Jadi saya pikir kita mau jadi bupati Manggarai kan, bukan mau jadi camat. Kenapa saya harus mengatakan itu? Karena gini, ada juga yang bicara sekarang ini kalau perkawinan calon daerah ini dari Ruteng harus ketemu Ciba, Satar Mese ketemu ini, gitu. Anda nggak pikir sampai ke sana? Pada saat mereka head to head dulu kan emang kemudian yang pilih hanya orang kecamatan itu. Tidak. Politik ini kan kita lihat ke belakang dulu. Pengalaman-pengalaman seperti apakah kemudian misalnya dia dari Pak Heri ngabut dulu orang ini, orang kecamatan Ruteng ya? Iya, kecamatan Ruteng. Terus Pak Heri ngabut orang Satar Mese. Terus apakah kemudian orang Gayo tidak ada yang pilih mereka? Orang Gage Rembong atau orang Dairi ini? Kan tidak seperti itu. Dia datang dari satu kelurahan juga masih pecah suaranya. Ya, sangat dinamis ya politik, ngomongin politik. Nah, apa yang ini Marta mau katakan soal ya kepemimpinan yang ada hari ini lah. Kalau mau maju itu kan pasti Anda merasa bahwa ya dengan yang ada sekarang tidak pas lah, misalkan. Apa kritikan? Dia mau pas tidak pas, dia harus dilawan kan? Bukan soal itu. Dia mau lawan kota kosong kan? Kalau misalnya dia sangat bagus, apakah dia lawan kota kosong? Ya, bisa juga. Demokrasi tidak jalan seperti seorang-orang di Manggarai tidak ada orang pintar, orang yang merasa mampu. Jadi seperti saya bilang, kalau kembali ditanyakan kenapa maju, jawaban saya kenapa tidak. Terus yang kedua, apakah pemerintahan yang sekarang banyak ya? Kalau misalnya kemudian kan kita jadi buat pembandingnya dalam Manggarai Tengah dan Manggarai Barat dan Manggarai Timur, banyak yang harus diperbaiki di Ruteng. Tapi kan banyak batasan juga tentunya. Ada banyak batasan yang membuat ini. Saya maju bukan untuk kasih salah semua orang, tapi saya akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Mungkin hasilnya juga akan berbeda. Karena saya pikir sudah cukuplah politik-politik yang hanya bisa mencaci maki lawan atau segala macam. Apalagi kemudian saya khawatirnya akan kejadian seperti yang terjadi sekarang. Ingat kan bagaimana dulu incumbent itu dihajar habis-habisan. Terus ternyata begitu memimpin tidak lebih baik daripada orang yang dia kritik. Berarti Pak Heri tidak lebih baik dari kita semua tahu faktanya begitu di atas kita. Gitu. Ya Lukas katakan. Iya. Dia tidak lebih baik dari. Iya. Seperti saya bilang, tidak lebih baik dari orang yang dia kritik. Jadi pembandingnya adalah orang yang sebelumnya. Bukan bahwa kita lebih baik dari siapa dari yang akan terjadi, tapi pembandingnya kan yang sudah terjadi. Jadi tidak pakai instrumen falasi membayangkan sesuatu yang belum terjadi padahal yang sudah terjadi ada. Pembandingnya adalah orang yang sebelumnya. Dan itu sebenarnya butuh diskusi panjang Ibu Marta soal membandingkan itu kan kita butuh data, misalkan capaian-capaian apa yang sudah dicapai, apa yang dicapai oleh pemerintahan sebelumnya, apa yang sudah dicapai oleh pemerintah sekarang, di mana gapnya gitu loh. Nah, kalau soal wacana dalam politik ya biasa-biasa aja itu. Gitu. Ya, cuman kan kembali saya bilang, jadi latar belakangnya beda. Saya ini kan latar belakangnya seumur hidup tuh NGO, LSM ya, CSO, swasta lah. Saya pengusaha juga kan. Kami terbiasa kalau omong tuh smart, spesifik, bisa diukur, bisa dicapai. Waktunya cukup, ada dananya. Karena berkaitan meyakinkan funding. Bukan dana itu secara pribadi pun kita dilatih untuk itu. Jadi bukan untuk meyakinkan funding. Tapi tidak terlepas juga kan? IBP itu tidak cari donor. Donornya antri mau sponsori kami. Ya karena udah punya track record. Portofolionya udah bagus gitu. Sama di politik juga kan. Kalau portofolio kita bagus, kan saya tidak perlu cari orang donor. Orang yang berbaris mau daftar mau ini, mau jadi pendana. Nah itu dia, omong portofolio. Ibu Marta punya tapi kadang dalam politik portofolio itu akan berjalan tidak beriring dengan elektabilitas. Nah terbukti nih kemarin orang pilek nih
Ada yang udah bangun, ada yang udah banyak hal yang dia lakukan. Nah, dikalahkan seorang yang datang dia tidak pernah melakukan sesuatu, tapi dia mampu bangun jaringan ke bawah, entah bagaimana, dia menang. Kata siapa? Ya itu yang saya temukan. Nah, tidak seperti itu kan sebenarnya. Apakah Pak Ganjar lebih banyak berbuat dari Prabowo? Ya secara nasional mungkin saya belum ke sana, tapi lokal ya, yang saya lihat lokal. Mungkin ada seorang caleg nih, nah, saya tahu betul dia, tahu betul bahwa kesehariannya apa yang dia lakukan. Nah, makanya dia mantan DPR tuh. Pokirnya berjalan, pembangunannya berjalan, dana pribadinya juga jalan, gitu. Lalu kegiatan-kegiatan sosialnya jalan, dia dikenal siapapun. Nah, suaranya itu melorot, itu nggak gol lagi gitu. Suaranya turun, seorang orang lain yang datang yang tidak pernah berbicara di DPR, tidak pernah, ya hanya sibuk ngurus dirinya, sidang pun kadang jarang ikut, suaranya luar biasa. Nah, kalau politik level lokal seperti itu, untuk legislatif memang banyak faktor ya, banyak faktor. Ada faktor uang juga kan. Kita semua tahu tentang apa money politik, serangan pajak dan lain-lain. Terus yang kedua, masyarakat itu kan banyak sisi yang dia nilai. Mungkin bukan hanya tentang bagaimana sumbangannya, mungkin juga ada yang karena istrinya atau karena keluarganya atau apa. Terlalu banyak itu. Terlalu banyak. Kita tidak bisa bilang dia diam aja. Seberapa dekat kita untuk tahu bahwa dia sebenarnya hanya diam saja, tidak banyak orang sebenarnya yang dia bantu. Kecuali kita benar-benar dekat dengan dia kan. Jadi saya pikir ya mungkin untuk memberikan judgmental ke orang, kita harus benar-benar tahu tentang itu ya. Buktinya itulah bukti bahwa he's doing something. Either walaupun kasarnya mungkin dia beli. Paling enggak dia berarti punya uang kan. Pertanyaan saya, dengan portofolio Anda, dengan apakah itu tidak bisa berlaku sama ketika pemilihan bupati besok di Manggarai? Berlaku sama maksudnya? Fenomena itu dengan you datang dengan portofolio. Nah, yang lain datang dengan cara yang semua orang kan berhak untuk memantaskan dirinya. Saya tidak bilang bahwa calon yang lain tidak buat baik. Mereka pasti memantaskan diri. Mau maju menjadi calon, berarti dia sudah punya juga investasi. Mungkin secara sosial atau secara ekonomi. Mungkin dia pede-pede aja mencalonkan dirinya kan? Seperti itu. Berarti kan proses memantaskan diri untuk memimpin satu daerah. Itu kan pasti butuh biaya tuh. Marta. Besok itu kan butuh biaya. Dan ya saya sering ngobrol sih sama teman dalam kepragmatan dan ya bukan kepragmatan, dalam kejengahan dalam politik. Saya selalu bilang ini, aduh politik praktis ini kadang-kadang ini soal strategi menyajikan duit aja. Ada yang disajikan melalui pertemuan, dibiayai pertemuannya, ada yang melalui bantuan, ada juga yang lebih kasar. Gitu. Lebih kasar dengan ya udah kamu pilih saya, ini duitnya, kan itu. Tapi substansinya ada rupiah yang harus dikorbankan di sana, gitu. Jarang sekali saya dengar dalam konteks kekinian, apalagi di 3 Manggarai ini, orang menang betul-betul dia tidak mengeluarkan biaya, yang keluar biaya adalah masyarakat, gitu. Jarang lah. Paling kalau keluar biaya ya pengusaha juga, gitu. Ada pengusaha, ada cukong lah yang membiayai, dan itu harus dibayar dengan setelah jadi akan dibayar dengan proyek, akan dibayar dengan ini, dan itu membawa banyak politisi kita dalam percobaan. Nah, gimana Marta melihat itu? Karena belum pernah ada kenalan kita, orang yang sudah jalan berapa puluh kampung dan belum keluar 1 rupiah. Belum keluar 1 rupiah. Saya jalan, waktu saya memberitahukan niat saya mau maju politik, semua saya punya teman-teman yang membiayai. Tiba-tiba saya tanggung untuk desa itu ya. Ini kenapa kemudian jadi seperti GoFundMe itu? Jadi tidak ada orang yang merasa rugi besar sekali karena perjalanan ke satu desa kan berapa sih? Mereka spend lebih banyak di bar untuk minum misalnya. Anak-anak pekerja pariwisata. Taruhlah, misalnya saya sebut angka 1 juta kan. 1 juta itu kan uang 1 hari nih penyelam. Jadi dia hanya perlu menyelam 1 hari untuk mendanai saya bisa berkunjung ke 3 desa misalnya. Dan itu kan saya pikir kelebihannya sudah
sudah berbuat dulu baru maju politik. Ya sudah punya portofolio, Iya, sudah berinvestasi lah. sudah perjalanan selama ini memang belum keluar, termasuk print baliho dan lain-lain, bukan saya doang. Orang lain punya. Iya. Dan yang ditawarkan ke mereka ya bahwa ada harapan bahwa ke depan. Mereka sudah tahu saya kan, mereka sudah tahu bukan 1-2 tahun. Mereka tahu bagaimana saya membelanjakan lebih dari 50% saya punya penghasilan untuk banyak hal-hal sosial yang saya buat. Tapi kan tidak perlu tidak perlu pamer yang begini, kayak yang beli beras untuk orang. Kalau saya kasih beasiswa kan kebanggaannya di 2 bidang, menginspire orang lain untuk melakukan untuk punya kapasitas seperti orang ini, atau memberikan kesempatan bahwa ada harapan untuk orang-orang yang otaknya jalan. Tapi kalau misalnya beli beras, misalnya untuk orang miskin, orang masuk ke rumah sakit, masa dipamerin yang kayak gitu? Emang ada calon yang kayak gitu? Wah, saya tidak omong saya tidak omong orang lain. Tapi secara pribadi, saya punya standar gitu ya. Oke. Jadi begitu, dan orang-orang dekatnya saya anggap mereka dekat, kerja pariwisata itu. Dalam semua dalam setiap senang dan susah kami sama-sama. Jadi mereka kenal saya secara dekat. Nah, waktu saya kemudian memutuskan untuk ikut, mereka baca di berita, ya teman-teman semua ikut. Untuk kunjungan sini bensinnya saya yang bayar, kayak gitu. Sampai segitunya? Iya. Udah berapa titik sih yang dirimu jalani? Cukup banyak. Ya berapa di atas? Di Cibal sudah berapa desa itu di Cibal ya? Cibal, Reo, Sakamese, kalau kecamatan ratusan titik enggak? Dan totalnya cuma 145 desa. 145 desa kan? Ya itu kan desa, tidak sampai ke mana TPS, ke dusun, ke kampung-kampung. Desanya diambil-ambil aja orang-orang yang cukup didengar. Satu desa itu kan orang yang bisa 10 orang yang didengar di dusun. Ngomong ke 10 aja. Oke. Dan itu udah siap untuk udah punya komitmen bahwa akan memenangkan Marta untuk besok. Kami pergi mengunjungi orang yang somehow pernah kita bantu. Oke. Orang yang Kita punya tim kampanye di desa-desa itu adalah orang yang dulunya pernah minta tolong. Jadi saya pergi kemudian kan tidak perlu bawa apa-apa tuh. Oh iya. Misalnya ada orang yang pernah rumahnya rubuh, saya yang bantu bangun. Saya pergi saya tidak perlu omongkan, dia yang akan cerita sama kita bahwa bukan karena politik. Bukan karena politik. Sekaligus berkunjung lah ya, kunjung keluarga silaturahmi ya. Bukan karena tuh bantu karena politik ya, dan main enggak. Tuh soy karena bantu. Nah, seperti itu kan bagus, kita hemat biaya, perginya juga dengan suasana keluargaan. Tema perlu harus resmi. Oke. Kamu baru. Nah, untuk politik itu kan seperti yang saya bilang tadi pasti butuh biaya. Ya. Nah, menurut Marta, how much yang harus disiapkan untuk berpolitik? Saya justru ingin bertanya ke orang-orang yang memilih, hanya orang yang punya duit, yang bisa berpolitik. Yang mau saya tanya itu berapa ratus ribu dolar tentu saja, atau berapa juta dolar? Rupiah ya, kita ngomong rupiah kan terlalu besar. Angka nolnya jadi banyak. Artinya Marta siap nih mau berapa aja lah. Justru itu pertanyaan saya. Pada saat kalian bilang begini, yang wajib politik hanya orang yang punya duit. Yang disebut punya duit menurut kalian itu duitnya berapa? Ya, itu orang yang mau maju nih. Maksud saya gini, menurut kamu, untuk berpolitik itu buat rapat lah. Tidak mungkin juga nggak buat perencanaan, orang sekelas Anda nggak mungkin lah nggak sistematis berpikir tentang ini. Nah, kira-kira budget yang dibutuhkan untuk berpolitik di Manggarai itu berapa menurut Anda? Ada dua versi. Kalau partainya dibeli, mungkin 3-4 ya. Kalau itu partainya. Tapi kalau dengan kenaikan sekarang yang harganya begitu tinggi, saya pikir mungkin sampai 10-15 miliar. 10-15 miliar. Which is buat saya tidak masuk akal. Jadi kalau kemudian dia jadi perampoknya para kontraktor, ya benar. Kalau segitu keluar duitnya kan. Apanya yang kemudian kita bawa tagline bahwa sesuatu dilakukan dengan cara berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau seperti itu pos politik. Itu kalau partai politik dibeli ya. Tapi kan ada cara lain juga tuh. Soal cara lain. Ya, Marta punya cara lain lah untuk mendapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya tadi itu. Wah, mungkin juga keluar biaya, tapi bukan saya yang keluar biaya. Saya bukan orang yang berambisi untuk bupati itu menjadi masuk dalam pilkada kali ini itu kan jalan, bukan tujuan.
Yang dijalani. Ya, ini kan tujuannya kan adalah melakukan meningkatkan kapasitasnya orang Manggarai, membuat supply chain, membuat pembangunan lebih merata ke semua kecamatan. Menjadi politisi adalah jalan untuk melakukan itu. Bukan itu tujuannya. Jadi kalau misalnya untuk berapa dana yang diperlukan, orang yang punya mimpi yang sama dengan saya itu pasti cipin. Pak Jokowi dulu kan buka GoFundMe. Bukan GoFundMe sebutnya, apa maksudnya yang buka rekening bersama sama orang nyumbang. Untuk orang-orang seperti saya kan bisa buat gitu. Saya kasih makan banyak orang, ratusan orang waktu pandemi dengan cara begitu. Saya sudah pernah melakukan. Dan itu bisa dilakukan dalam politik ini besok. Karena orang yang sudah punya reputasi dulu, gampang. Seperti saya bilang, saya baru keluar di Victory News, semua orang suka nonton. Oke, apalagi kalau besok udah ditetapkan gitu. Nah, ya itu kan soal partai itu. Ya dan yang lainnya. Dan yang lain-lainnya apa sih? Kampanye kan? Biayanya kan untuk kampanye. Saksi. Yang paling besar sebenarnya adalah biaya untuk membeli partai. Kalau saksi 145 TPS, taruhlah satu saksi 145 juta. Kalau 1 juta satu saksi, baru 145 juta. Berapa itu? 10.000. Belum sampai 10.000 US dollar ya. Wah, ngeri-ngeri sedap nih yang Marta katakan. Itu bukan uang banyak kalau misalnya kita sebut di mata $200.000 misalkan. Itu bukan uang banyak itu, Marta. 200.000 3 miliar ya. Itu enggak uang banyak itu, Marta. Kalau disebut di rupiah kan 3 miliar. Kalau disebut di luar negeri kan cuma 200.000. Berarti intinya udah siap nih mau maju. Saya tidak maju waktu siapa? Oke, wakilnya siapa? Wakilnya di screening oleh tim. Karena saya tidak terlalu tahu orang-orang kerja apa, seberapa bersih dia, seberapa lurus. Dan saya tidak, agak sulit untuk orang seperti saya. Nanti kalau payernya itu koruptor, tukang tipu orang, tukang peras orang kecil. Tidak sejalan secara ideologi. Lu mau ngambil dari birokrasi, non birokrasi atau orang sudah pasti harus orang mantan birokrat. No. Kenapa harus mantan birokrat? Karena dia nanti bisa memberikan value edit ya, mungkin nilai tambah kepada saya untuk beberapa kan masuk di dunia yang baru, ada detail-detail tertentu yang kita tahu aturannya seperti itu. Tapi cara melakukannya itu ada orang yang sudah lama di dalamnya yang tahu. You kan bisa pakai think tank lu. You kan bisa rekrut beberapa yang sama seperti saya bilang, saya juga bisa bayar orang jadi bupati kan. Saya tinggal sumbang aja, tapi saya mau melakukannya sendiri. Sama seperti itu juga alasan seperti saya. Makanya harusnya apa tugas lu wakilnya? Udah lu yang ngurus birokrasi gitu. Akan seperti itu. Ada pembagian tugas yang jelas dan adil, sehingga kemudian tidak ada wakil yang merasa jadi banser. Banser. Emang selama ini banyak cuma banser ya. Tidak selalu harus kita seperti saya bilang. Saya tidak suka rash mental itu. Gelang kita tosua jari, cepat sekali tunjuk jari ke orang. Kita ngomong tentang kondisi ideal versus yang tidak ideal, versus prakteknya. Jadi tidak harus membandingkan bahwa selama ini ada ada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Tetapi ya kalau kita bicara regulasi, ya memang ada kecenderungan wakil itu kemudian sangat pasif. Ya bahasa kasarnya itu Pak. Kembali saya bilang tadi, justru itulah alasan kita maju kan, melakukan sesuatu dengan cara yang beda, sehingga kita expected result kalau bahasanya orang-orang LSM. Ekspektasi hasil. Ekspektasi hasilnya akan berbeda kalau dilakukan dengan cara berbeda. Oke. Ya, harapan saya, Marta, ini kan diskusi yang pertama terkait rencana you mau maju nih. Nah, dan tentu tidak semuanya akan bisa dibagikan di saat ini. Karena waktu, ketulusan. Nanti langkah berikutnya juga saya pengen tahu tuh, you punya program apa yang you pikirkan tentang birokrasi gitu loh. Saya takut gini, you mikir ngurus birokrasi itu kayak ngurus LSM aja nanti gitu. Ya, makanya perlu nanti diskusi-diskusi lanjutan. Apa bedanya? Lebih rumit menurut saya, Mata. Gini, kalau di GO, you yang ngurus orang sendiri, you membuat rule-nya, aturannya. Ini udah ada format, biasanya birokrasi itu kan udah ada formatnya. Makanya saya selalu menolak sih ketika orang bilang, kenapa yang ada format menjadi lebih sulit daripada yang membuat format? Bagaimana logikanya?
SOP sudah ada dan jadi lebih sulit daripada SOP. Ya harusnya lebih gampang. Ya, kamu kan Harusnya tinggal lebih membawa gampang. sesuatu itu on track aja. On track gitu. Tetapi kan banyak Sesuai dengan SOP. banyak misalkan benturan dengan regulasi pusat, kan itu regulasi yang apa yang kau pikirkan ternyata diubah begitu saja dari pusat, soal kewenangan, banyak hal yang kompleks lah. Makanya saya bilang ini butuh diskusi yang serius, butuh podcast lagi lah. Podcast lagi tentu saja bisa, tapi kalau misalnya untuk sekarang jawabannya sistemnya sudah disediakan. Kan eksekutif tidak bergerak sendiri kalau si legislatif belum ketok palu. Kan seperti itu, simple as that. Ya, harusnya. Ya. Ya gitu. Tapi prakteknya kan tidak sesederhana itu, Marta. Beberapa orang punya masalah A sampai Z. Oke. Beberapa orang seperti saya, masalahnya itu A sampai I. J sampai Z nih itu peluang solusi. Itu kenapa saya bisa menciptakan lapangan kerja justru pada saat semua orang kehilangan pekerjaan waktu pandemi. Karena apa? Karena saya adalah orang yang masalahnya A sampai Z. Saya A sampai I, J sampai Z. Saya melihat peluang solusi untuk A sampai Z ini Ada. Nah, tapi itu kan yang- beberapa masalahnya ini nggak ada habisnya. Sehingga orang itu 10 tahun yang lalu saya lihat dia begitu, 10 tahun. dia masih begitu juga. Karena masalahnya A sampai Z. Dia tidak bisa melihat sama sekali terobosan. Terus. Saya maju ke Ruteng ini mau buat terobosan. Nah, itu yang saya tunggu. Kalau bahasa yang kita omong, people do something business as usual. Mereka melakukan sesuatu seperti sebelumnya. Kita datang buat terobosan. Mungkin bukan begini. Seperti kalau kasih pegang gelas, kan semua orang akan bilang gelas. Saya bilang itu akuarium. Karena kalau kau taruh air dalam taruh ikannya, dia sudah jadi akuarium. Atau pot. Nah, oke lah.